Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Marliani Paudi, kelas 11 IPA 2, bersekolah di SMA Negeri 1 Mepanga. Di video kali ini, saya akan membahas materi demokrasi di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN di bawah bimbingan Bapak Hardianto SPD, dan ini dia video pembahasannya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, dalam materi demokrasi ini ada 8 poin yang perlu kita kenali. Yang pertama yaitu makna demokrasi. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu makna demokrasi? Ternyata makna demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat. Yang kedua, pengertian dari materi demokrasi, di mana menurut para ahli, khususnya Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang ketiga, sejarah demokrasi. Pertama kali dipraktikkan di negara kota polis, Atlant pada abad ke-5 sebelum Masehi. Namun, demokrasi ini hanya melibatkan warga laki-laki, dewasa tidak termasuk perempuan, budak, dan pedagang. Dari situlah muncul latar belakang demokrasi, yaitu adanya kekuasaan mutlak yang dipegang oleh satu orang saja. Poin keempat, yang saya ketahui, ternyata di dunia ini ada 8 jenis demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi langsung. Nah, teman-teman tahu tidak demokrasi langsung itu apa? Ternyata, demokrasi langsung itu adalah ketika warga negara dapat melibatkan kebijaksanaan secara langsung tanpa perantara atau majelis parlemen. Yang kedua, demokrasi tak langsung atau demokrasi representatif adalah orang yang memiliki perwakilan untuk duduk di parlemen. Yang ketiga, demokrasi presidensial, yaitu presiden suatu negara memiliki sejumlah besar kekuasaan atas pemerintahan. Yang keempat, demokrasi parlementer, yaitu kedudukan lembaga yang lebih kuat adalah lembaga legislatif. Yang kelima, demokrasi otoriter, yaitu terjadinya hanya elit yang merupakan bagian dari proses parlementer. Yang keenam, demokrasi partisipatif adalah kebalikan dari demokrasi otoriter. Yang ketujuh, demokrasi Islam adalah demokrasi yang menerapkan hukum Islam ke dalam kebijakan publik dengan tetap mempertahankan kerangka demokrasi. Yang terakhir, demokrasi sosial muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan neoliberal dan ekonomi internasional. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari demokrasi-demokrasi tadi? Yang perbedaan dari ke-8 jenis demokrasi tadi, yaitu sebagai besar demokrasi di mana rakyat membuat keputusan sendiri, sedangkan demokrasi lain memutuskan melalui perwakilan, dan ada juga demokrasi yang menerapkan ajaran agama, budaya, dan sosial. Nah, dari jenis-jenis demokrasi itu ada beberapa yang pernah diberlakukan di Indonesia, yaitu yang pertama, demokrasi Pancasila yang memiliki kelebihan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum, serta rakyat diutamakan, namun masih rawan terjadi praktik KKN.
Yang kedua, demokrasi terpimpin. Kelebihannya adalah dapat membawa stabilitas politik dan fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Kekurangannya, demokrasi ini adalah lemahnya hak asasi manusia, lembaga legislatif, dan anti kebebasan pers. Dan yang terakhir, demokrasi parlementer memiliki kelebihan yang mengakomodasi berbagai perbedaan pandangan dan kekuasaan pemerintah yang terbatas. Sedangkan kekurangan dari demokrasi ini adalah pembentukan partai politik pada sistem politik dan pembuatan kebijakan yang adil. Dan pada saat ini, Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, mengakui keberagaman. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah mufakat. Yang keempat, seimbang antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menjunjung tinggi tujuan nasional. Yang keenam, menerapkan otonomi daerah. Dan yang terakhir, dasar kedaulatan rakyat. Untuk itu, marilah kita saksikan video singkat yang sudah saya siapkan beserta gambar mengenai contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tolong Bapak dengarkan, tolong Bapak simak baik-baik, dan tolong ditindaklanjuti segera. Yang pertama, kami meminta agar pemerintah, khususnya DPR, membatalkan rancangan undang-undang Cipta. Setuju kan teman-teman? Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Nah, dari video tadi kita bisa melihat ada yang tidak mendukung nilai-nilai demokrasi. Contohnya, mendahulukan hak daripada kewajiban, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Dan ternyata ada pula yang mendukung semangat demokrasi di Indonesia ini. Contohnya, menerima hasil pemilihan umum dengan lapang dada, menghargai pendapat orang lain, mempunyai rasa integritas dan kejujuran, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Dari materi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat atau warga negara memiliki kekuasaan politik tertinggi dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sekian video penjelasan materi demokrasi pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Jika di sana dia sudah bahagia dengan yang lain, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan Om Santi 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 Om. See you next time di video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.